Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Selalu egois. Delia terkesiap ketika melihat Kaisar yang begitu marah dengan permintaannya untuk mengurus perceraian mereka berdua. Kalau kau tidak ingin kita bercerai, maka tolong kau perbaikilah kelakuanmu. Jangan selalu memaksakan kehendakmu terhadapku. Aku tidak suka, ucap Delia pada akhirnya dengan suara yang lembut. Aku hanya menginginkanmu untuk menjadi istri dan ibu dari anakku, tidak lebih dan tidak kurang, ucap Kaisar lalu duduk di sofa. Tiba-tiba ponsel Kaisar berdering dan itu adalah berasal dari sekretarisnya. Ada apa? Kenapa kamu menghubungiku? Tanya Kaisar dengan ketus. Kaisar memang paling tidak senang kalau urusan pribadinya diganggu, apalagi oleh bawahannya. Tuan, ini klien kita sekarang sudah ada di kantor. Kapan Anda akan datang? Mereka sudah menunggumu untuk melakukan rapat penting, ucap sekretarisnya Kaisar dengan suara takut-takut. Karena mendengar suara Kaisar yang tampak tidak suka menerima teleponnya. Apakah kau tidak bisa mengurus hal kecil seperti itu saja, sampai kau berani mati dengan menggangguku? Sengit Kaisar kemudian menutup teleponnya. Tabiatmu itu yang selalu marah dan emosi yang tidak aku sukai, ucap Delia sambil meninggalkan Kaisar seorang diri. Kaisar mengikuti Delia di belakangnya. Kaisar kemudian memeluk pinggang sang istri dan menghirup aroma tubuh dari Delia, yang selama ini selalu dia rindukan. Aku akan ke kantor, ada rapat penting dengan klien. Kamu baik-baik di sini ya, jangan kau melakukan hal aneh-aneh. Patuh ya sayang, ucap Kaisar sambil berbisik di telinga Delia. Delia sampai merinding mendengarkan semua ucapan Kaisar yang begitu lembut dan halus, tidak seperti biasanya yang selalu kasar dan keras. Baiklah, aku pergi dulu ya. Kaisar kemudian mencium Delia dengan lembut, sehingga membuat Delia pipinya merona karena dilihat oleh karyawan-karyawan yang sedang bekerja. Setelah Kaisar meninggalkan restoran, Delia merenungkan kembali hubungannya bersama sang suami yang sangat kompleks dan penuh dengan drama. Apa yang kalian lihat? Sana kembali bekerja, ucap Delia ketika melihat beberapa anak buahnya terus memperhatikannya. Mereka pun langsung lari terbirit-birit setelah mendapatkan teguran dari bos mereka. Suami bos kita sangat tampan sekali, luar biasa, tidak disangka ya kalau Madam Delia memiliki seorang suami yang begitu amat sangat rupawan, ucap salah seorang waiters yang bekerja di restoran milik Delia. Tapi sayang, walaupun sangat tampan, tetapi dia sangat kasar dan juga sangat menakutkan, ucap yang lainnya. Apakah yang sedang kalian lakukan, Semuanya bukannya bekerja, kalian malah ngerumpi. Apa kalian sudah bosan untuk bekerja di sini? Tegur Delia ketika melihat mereka semua sedang asyik membicarakan Kaisar, suaminya. Semua karyawan yang sedang asyik mengobrol tadi akhirnya membubarkan diri dan kembali ke pos masing-masing. Semuanya gara-gara Kaisar. Sejak kedatangan dia ke restoran ini, jadi kacau balau semuanya. Para karyawan telah berubah menjadi fansnya dia, ucap Delia dengan gemas. Aku harus melarang Kaisar untuk datang ke sini lagi. Kalau tidak, kondisi tidak akan kondusif sampai kapanpun juga, ucap Delia terus berjalan bolak-balik di kantornya. Aku harus mencari solusi untuk masalah ini. Tidak bisa kubiarkan terus-terusan. Bisa tutup restoranku kalau mereka cuma kerjanya ngerumpi saja, ucap Delia dengan geram. Delia kemudian memeriksa kembali sebuah kebutuhan untuk operasional restoran hari ini. Delia memeriksa para konsumen dan para pelanggan yang datang ke restorannya untuk makan maupun delivery order. Setelah dirasa semuanya siap dan beres, Delia pun kemudian masuk ke rumah untuk memeriksa keadaan Deka, yang sedang asyik bermain dengan pengasuhnya. Putra mama sedang sekali bermain sampai tidak tahu kalau mamanya datang, ucap Delia sambil menggendong Deka. Bocah mungil berusia 1 tahun itu kini sangat sedang sekali bermain dengan ibunya. Ketika Delia sedang asyik bermain dengan Deka, tiba-tiba saja Kaisar datang dan mengagetkannya. Bagaimana kabarmu sayang? Tanya Kaisar sambil mencium pucuk kepala istrinya.
Ya Allah, kau mengagetkan sekali. Hampir saja jantungku copot. Protes Delia sambil menatap tajam ke arah Kaisar. Maafkan aku sayang, tadi beberapa kali aku mengucapkan salam tetapi kau tampaknya sedang melamun, sehingga kau tidak juga mendengarkan salamku. Ucap Kaisar sambil duduk di sebelah Delia, yang sedang asyik bermain dengan Deka. Aku sedang memikirkan para karyawanku, mereka semua bukannya bekerja, malah asyik ngerumpi tentang kamu. Lebih baik kau tidak usah datang lagi ke sini, kau hanya mengacaukan usahaku saja. Sungguh Delia dengan kesal, sambil melihat ke arah Kaisar. Apakah kau cemburu mereka membicarakan tentangku? Tanya Kaisar sambil mencubit hidung Delia. Ya ampun, selain kau kasar dan suka memaksakan kehendakmu, ternyata kau juga punya penyakit narsis yang tidak bisa ditolong sama sekali. Sengit Delia kemudian meninggalkan Kaisar dan menidurkan Deka di kamarnya. Kaisar tampak tertawa melihat sang istri yang cemberut dan marah-marah. Kalau kau tidak ingin aku kesini lagi, ayo kau pindah ke apartemenku atau kita kembali ke Indonesia dan hidup bersama di sana. Ucap Kaisar sambil memeluk pinggang Delia, menaruh kepalanya di ceruk leher sang istri. Kaisar memang memiliki hobi untuk mencium aroma tubuh Delia yang selalu bisa membuatnya merasa tenang. Sayang, kamu menggunakan parfum apa sih? Kenapa aroma tubuhmu bisa membuatku gila seperti ini? Tanya Kaisar sambil terus mencium Delia. Ya ampun, kau ini benar-benar diajak bicara serius kok malah main-main. Ucap Delia kesal sekali dengan kelakuan Kaisar. Aku serius sayang, tadi ketika di kantor rasanya kepalaku pusing sekali. Berbicara tentang bisnis bersama dengan mereka semua. Tetapi begitu mencium aroma tubuhmu, pikiranku seakan relaksasi dan semua stres itu menghilang begitu saja. Ucap Kaisar terus-terusan mengunduh Delia yang merasa kegelian dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Kau ini benar-benar menjengkelkan sekali. Berusaha menghindari Kaisar, tetapi Kaisar selalu berhasil menangkapnya dan juga membawanya ke dalam pelukannya. Ayo kita kembali ke Indonesia dan kita memulai kembali kehidupan kita. Aku tidak akan membiarkan Deka hidup tanpa seorang ayah. Percayalah padaku, ucap Kaisar mengulang kembali ucapannya. Suka tinggal di sini dan aku tidak punya niat untuk kembali ke Indonesia bersamamu. Kau bisa pulang ke sana dan tinggalkan aku bersama Deka di sini. Ucap Delia. Demi mendengar apa yang dikatakan oleh Delia, Kaisar sampai menggeram karena marah. Tugas seorang istri adalah mengikuti suaminya, dan kau harus menurut kepada suamimu. Ucap Kaisar tanpa mau dibantah. Lalu bagaimana dengan restoran ini? Kalau aku pergi dari sini, kenapa sih kamu selalu saja egois dan selalu saja ingin menang sendiri? Sengit Delia, benar-benar merasa kesal dengan Kaisar, sang suami. Kau bisa menunjuk salah satu dari karyawanmu yang kamu percayai untuk dijadikan seorang manajer dan kamu bisa serahkan semuanya kepada pihak profesional untuk mengawasi. Kau hanya tinggal menerima laba dari usaha restoran ini, ucap Kaisar dengan begitu fasih kepada sang istri. Tapi ini adalah usaha pertamaku dan aku sangat menikmatinya. Kenapa kau selalu merusak semua kebahagiaanku? Kesal sekali rasanya hati Delia saat ini. Kau lihatlah, ada berapa banyak perusahaan yang di bawah manajemen Kaisar Corporation di seluruh dunia. Apakah kau melihat aku menetap di negara itu? Aku menyerahkan semuanya kepada manajemen profesional. Aku hanya datang ketika ada masalah dan menyelesaikan itu. Ucap Kaisar sambil duduk di sofa yang ada di kamar Delia. Aku tahu kalau bicara masalah bisnis, kau pasti adalah ahlinya. Karena kau adalah seorang pengusaha mumpuni di bidangmu. Tapi bagiku restoran ini sudah seperti anakku sendiri. Ucap Delia. Dia tidak akan mungkin lebih berharga dariku kan, suami kamu? Ucap Kaisar sambil memeluk sang istri. Delia terkesiap sejenak. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tanya Delia, pasrah pada akhirnya. Aku hanya menginginkan kamu selalu siap sebagai istriku, melayani segala kebutuhan diriku. Ucap Kaisar,
mulai lagi dengan hobi yang suka mengendus aroma tubuh Delia. Delia sampai merinding dengan kelakuan suaminya yang itu. Kau kenapa suka sekali melakukan hal itu? Gelit tahu, protes Delia, berusaha menyingkirkan wajah Kaisar dari ceruk lehernya. Kaisar bahkan sudah membuat beberapa di sana. Delia frustasi dibuatnya. Kaisar selalu berhasil membuat Delia tidak berdaya dengan pesonanya. Kau selalu saja nakal, ucap Delia, ketika sang suami sudah berhasil membuat dirinya terbaring di atas ranjang. Wajah Delia saat ini semakin merona, malu rasanya, karena dirinya selalu saja kalah kalau melawan Kaisar. Sejak pertemuan dengan Kaisar, dirinya telah 3 kali jatuh ke situasi semacam ini. Kaisar selalu saja berhasil membuat dirinya jatuh dalam pesonanya. Suami mas, keluh Delia dalam hatinya. Setelah puas, Kaisar kemudian memeluk tubuh sang istri dalam kuasanya. Inilah tugasmu sebagai istriku. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu capek bekerja. Aku akan memenuhi segala kebutuhan kamu, ucap Kaisar sambil mencium kening Delia. Hati Delia berbunga-bunga saat ini, tapi ketika mengingat dirinya harus meninggalkan Turki dan juga restoran yang sudah 2 tahun dia kelola, rasanya Delia juga tidak rela. Apa kau tidak bisa kalau kau saja yang tinggal di Turki? Akhirnya Delia membuka suaranya. Semua pusat Kaisar Corporation itu di Indonesia. Aku datang ke Turki hanya untuk membereskan permasalahan yang terjadi saat ini. Dan alhamdulillah sudah hampir 60% berhasil aku selesaikan, ucap Kaisar. Tapi aku tidak sanggup meninggalkan restoran ini. Aku terlalu mencintainya, ucap Delia. Tetapi Kaisar malah menatapnya dengan tajam. Tidak mungkin kan rasa cintamu terhadap restoran ini melebihi besarnya rasa cintamu kepadaku? Pertanyaan Kaisar membuat Delia menjadi jengah dan kesal. Apa hubungannya? Kenapa sih kau selalu begitu? Protes Delia sambil bangkit dari ranjang dan pergi ke kamar mandi. Tentu ada hubungannya. Kalau kau rela meninggalkan restoran ini demi aku, tentu aku akan sangat bahagia, ucap Kaisar. Kenapa aku yang harus berkorban untukmu? Kenapa bukan kau saja? Tanya Delia di dalam kamar mandi. Sayang, ini bukan perkara berkorban, tetapi ini adalah perkara kewajibanmu sebagai seorang istri yang harus mengikuti kemanapun kepergian suaminya, ucap Kaisar tidak mau dibantah oleh Delia. Delia tidak menjawab apa yang dikatakan oleh suaminya. Dia memilih lebih fokus untuk mandi agar bisa segera pergi ke restoran dan membantu karyawan-karyawannya saat ini. Begitu selesai, Delia langsung mengganti pakaiannya dengan pakaian formal, khas untuk bekerja, karena dia ingin profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemilik restoran itu. Aku akan membangunkan sebuah restoran yang sama persis dengan restoran ini. Jadi, kau bisa tetap mengelolanya di Indonesia, ucap Kaisar sebelum Delia meninggalkan kamar itu. Pergilah ke restoran kalau kau ingin makan, ucap Delia singkat dan kemudian langsung meninggalkan Kaisar. Kaisar tampak bengong di tempatnya ketika melihat reaksi sang istri yang tampak mengacuhkan tawarannya tadi. Aku benar-benar bingung bagaimana untuk menaklukkan istriku itu. Dia terlalu keras dan sangat sulit ditaklukkan, ucap Kaisar merasa frustasi. Kaisar lebih memilih untuk melawan musuh bisnisnya daripada melawan Delia. Setidaknya, itu jauh lebih baik ketika dia melawan musuh-musuhnya di dunia bisnis. Dia bisa menggunakan segala cara untuk menang. Tetapi menghadapi Delia, tidak bisa dirinya untuk lakukan dengan menggunakan rumus dan strategi yang selama ini selalu dia gunakan dalam rangka menghancurkan musuh-musuhnya. Aku harus memikirkan cara untuk membuat Delia bersedia meninggalkan restoran ini secara sukarela, ucap Kaisar. Tiba-tiba ponsel Kaisar berdering dan ternyata itu adalah dari sekretaris sementara dirinya selama tinggal di Turki. Ada apa lagi? Kenapa kau sangat hobi sekali menggangguku? Sengit Kaisar dengan emosi begitu mengangkat telepon tersebut. Dengan kemarahan yang memuncak di dalam hatinya, Kaisar pun kemudian pergi meninggalkan restoran tersebut. Dia tidak memperdulikan panggilan Delia yang memintanya untuk makan siang dulu. Ada apa dengan pria aneh itu?
Dia datang dan pergi sesuka hatinya. Kesal Delia. Bersambung.